Oke Kak Towers, kita kembali lagi. Sekarang kita mau bahas pisau untuk potong sayuran seperti apa. Banyak sekali mempertanyakan, Kak, bagaimana potong daun bawang biar putus? Kak, bagaimana potong bawang bombay biar nggak nangis? Kak, bagaimana motong sayuran sekali jalan dan ringan? Karena sayuran paling banyak dipotong dan harus halus. Kita akan bahas pisau apa yang tepat dan cocok untuk motong sayuran. So let's dive in. Pada umumnya yang ada di dapur dan yang sudah bekerja di dapur, seringkali kita berhadapan dengan chef knife, yaitu adalah ukuran 8 inch. Chef knife apakah pisau yang paling baik untuk bekerja di dapur? Yes, karena ini adalah pisau yang paling universal. Oke, bisa multifungsi, hampir semua pekerjaan bisa dilakukan dengan ini. Tapi apakah paling baik untuk pekerjaan khusus di sayuran? Ternyata tidak jawabannya. Ada banyak sekali pisau-pisau sayur yang terutama dari Jepang maupun yang dari Eropa, ataupun khususnya untuk di sayuran, yaitu pisau yang berbentuk seperti ini. Bawahnya harus flat. Kenapa harus flat? Kalian bisa lihat, ada juga yang namanya seperti bunka atau kiritsuke ini, dia cukup flat bawahnya. Karena waktu motong sayuran, kita harus memutuskan semua bagian dari sayuran itu dengan tanpa menggunakan tenaga. Atau kita bisa masuk ke dalam motion adalah rocking atau semi chopping atau slide chopping di sini. So, kalau pisau Eropa seperti ini, karena bentuknya dia curvy, sehingga kita harus banyak menggunakan motion untuk setiap gerakannya. Oke. Sedangkan kalau pisau yang flat seperti ini, kita cukup sedikit sekali melakukan gerakan motion maju mundurnya. Nah, ini akan lebih mempermudah. Kita lihat yuk perbedaannya untuk waktu dipotong. Dan ini akan membuat pekerjaan Anda lebih cepat, lebih enjoyable. So, let's go and dive in. Kita tes satu persatu di sini seperti apa. Sekarang ini adalah ketimun Jepang. Kita pakai pisau yang rata, memang khusus untuk di sayuran. Itu akan sangat mudah sekali untuk memotongnya. Ya, ini tinggal kita potong dulu ujungnya. Kita belah bagi dua. Oke. Tinggal kita potong di sini. Selama dia flat, akan sangat mudah sekali untuk dipotong di sini. Kita mempermudah juga untuk potong tipis-tipis, tidak perlu repot di sini. Ukurannya pun juga udah langsung sesuai. Dan ini tidak sulit. Oke. So, pisau yang rata akan mempermudah semuanya jadi putus di sini. Kita akan tes sekarang daun bawang. Kita mau potong. Apakah ini akan putus? Nah, daun bawang bisa putus, tapi kita harus melakukan banyak motion di sini. Pergerakan. Oke, semua putus dan kadang-kadang suka tidak putus kalau pakai pisau ini. Oke, nah kita mau lihat pakai pisau yang pasti akan putus, yaitu menggunakan pisau seperti ini, pisau khusus untuk sayur. Ini pasti akan langsung jatuh dan langsung putus dia. Karena ini memang peruntukannya untuk sayur, karena dia rata di sini. Cukup kita gliding aja, sudah pasti putus langsung. Dan pisau semua harus tajam di sini. Kuncinya itu. Nah, langsung hancur dan rapi. Oke. Dan ini pun cukup tipis-tipis di sini. Nah, ini yang akan kita mainkan juga untuk memotong daun bawang yang lainnya lagi. Contoh seperti ini, kita udah jangan makan daun bawangnya, kita akan buang di sini. Ya, tidak kita pakai. Nah, yang ini bisa kita pakai. Ingat sekali lagi, kita geser ke samping. Oke. Kita mau potong daun jeruk saat ini, ya, supaya gimana daun jeruk itu bisa membuat makanan lebih wangi. Tapi bagaimana kita potong dia secara tipis-tipis. Kita gulung
Oke. Kita bikin setipis-tipis mungkin supaya dia memberikan suatu kewangian yang ekstra untuk di makanan kita nanti di sini. Ekstra sedap. Nah, ini tinggal kita bagi lagi, di sini kita cacah. Nanti ini kita akan masukkan ke dalam makanan. Oke. Oke, kita mau potong wortel pakai chef knife dan pisau khusus untuk sayur. Perbedaannya. Ya. Ini akan lebih sulit sih. Sekarang kita pakai pisau sayur. Oke. Pisau yang untuk sayur adalah yang semuanya flat. Lebih mudah dan gampang dia. Effortless. Lebih gampang karena dia flat, panjang. Oke, motong bawang bombay supaya tidak nangis, pisaunya harus tajam. Jadi ini salah satunya, kalau kita pakai pisau yang tajam, kita tidak akan mudah nangis di sini. Dan ingat, kalau udah seperti ini kita balik supaya aman. Nah, ini pisau chef yang cocok juga bisa pakai untuk motong bawang, atau kita pakai pisau yang khusus untuk sayuran di sini. Dia akan lebih mudah dan effortless di sini, dan lebih tidak banyak cairan yang keluar, dan dia lebih tipis pula hasilnya di sini. So, pilihan pisaunya terserah kalian. Yang penting pisau sayur semua harus rata di sini. That's the whole point. Daikon antara chef knife sama pisau yang khusus untuk sayuran di sini. Oke. Oke, kita bagi dua dulu. Ini akan lebih sulit karena dia lebih tebal dan lebih lebar di sini. Nah, kadang-kadang suka nggak langsung putus. Nih dia. Kalau pakai pisau-pisau seperti ini. Jadi kadang-kadang kita harus tuh. Oke. Nah, sekarang kita mau coba pakai pisau yang khusus untuk sayuran di sini. Langsung terpotong, putus karena dia rata di sini. Oke, so ini perbedaan terbesarnya antara pisau sayur dan pisau untuk, nah ini dia salah satunya lagi. Ini cukup kita jatuhin aja pisaunya, sudah langsung terbelah semuanya. Parsley. Oke, tadi sudah dilihat, kita sudah selesai prep. Untuk sayur begini banyak, kita mau buat kasih makan kurang lebih sekitar 10-15 orang. Tadi sudah dilihat antara pisau chef knife dan pisau khusus buat sayur. Baik yang kiritsuke maupun yang nakiri. Membuat pekerjaannya lebih mudah,
memakai alat yang tepat, dan ingat selalu harus tajam. I'll see you next.